Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remadona. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Sumatera Barat dengan nomor induk siswa 8563019393. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan tentang percobaan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar pada bawang merah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar pada bawang merah. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah sebelum kita memulainya, maka kita sebutkan dulu alat atau bahan peraga yang kita gunakan. Yang pertama alat pengaduk, yang kedua 14 buah bawang merah, yang selanjutnya 1 gram deterjen, 14 tabung reaksi, 1 orang tabung reaksi, 1 gelas kimia yang berisi 1000 mg, dan selanjutnya 7 buah tabung masing-masing berdasarkan persennya, yaitu dari 100% sampai 3,10% ataupun air dengan PDAM air asli. Angka pertama yang kita lakukan yaitu pengisian air PDAM sebanyak 1000 mg pada gelas kimia. Lalu kita masukkan 1 gram deterjen ke dalam air yang berisi 1000 mg tadi. Selanjutnya kita lakukan pengadukan. Setelah rata, kita masukkan ke dalam tabung yang berisi 100% deterjen sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita tambahkan air PDAM atau air ledeng ke dalam gelas kimia sebanyak 1000 mg. Selanjutnya kita lakukan pengadukan kembali. Selanjutnya kita masukkan ke tabung yang mengandung 50% kandungan deterjennya sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita tambahkan lagi air ledeng atau PDAM-nya ke dalam gelas kimia hingga sampai 1000 mg. Kita lakukan pengadukan kembali. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung yang mengandung 25% kandungan deterjen sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita tambahkan lagi air PDAM-nya sebanyak 1000 mg pada tabung pada gelas kimia. Kita lakukan pengadukan kembali. Selanjutnya kita masukkan ke tabung yang mengandung 12,5% kandungan deterjen sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita tambahkan lagi air ledeng atau PDAM-nya hingga sampai 1000 mg pada gelas kimia. Kita lakukan pengadukan kembali. Lalu kemudian kita masukkan ke tabung yang mengandung 6,25% kandungan deterjen sebanyak 500 mg. Kita tambahkan kembali air PDAM ke dalam gelas kimia hingga sampai 1000 mg kembali. Kita lakukan pengadukan kembali. Setelah itu kita masukkan airnya ke dalam 3,10% kandungan deterjennya sebanyak 500 mg. Selanjutnya kita isikan air yang tidak ada larutan deterjennya ke dalam tabung dengan sebagai pemanding antara tabung yang lain ke tabung yang air murni PDAM-nya sebanyak 500 mg.
Langkah selanjutnya ialah kita masukkan larutan air deterjen ini pada masing-masing tabung reaksi yang ada kodenya. Misalnya pada kandungan deterjen yang 100% ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang 100% sampai penuh. Selanjutnya kandungan air deterjen yang 50% ke dalam tabung reaksi 2 yang kandungan label yang 50% juga. Selanjutnya tabung yang mengandung 25% deterjen kita masukkan ke tabung reaksi dengan label 25% juga. Selanjutnya air dengan kandungan 12,5% deterjen kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi yang mengandung label 12,5% juga. Selanjutnya kita masukkan kembali air yang mengandung 6,25% deterjen ke dalam tabung reaksi yang mengandung label 6,25% juga. Selanjutnya air mengandung 3,10% deterjen kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi yang berlabel 3,10% juga. Dan selanjutnya air murni PDAM kita masukkan ke dalam tabung reaksi berjumlah 2 buah juga untuk sebagai pembanding di antara yang mengandung air dengan kadar deterjen masing-masingnya. Setelah kita melakukan pengisian air pada tabung reaksi masing-masing, kadar deterjennya masing-masing, selanjutnya kita persiapkan 14 siung bawang merah. Sebelum kita melakukan persiapan pada bawang merah, maka terlebih dahulu pada bawang merah kita lakukan pengupasan pada kulit epidermis bagian luarnya. Ya, karena ini tujuannya untuk kepada kulit epidermis bawang merah bagian luarnya diindikasikan nanti ada bahan kimianya, makanya harus kita kupas kulit bagian luar atau kulit epidermis pada bawang merah. Seperti ini pengupasan kulit epidermis bawang merah bagian luarnya. Setelah kita lakukan pengupasan kulit epidermisnya, kita lakukan juga pengupasan pada bagian primordialnya dengan meninggalkan sedikit untuk pertumbuhan pada akarnya nanti. Seperti itulah kita lakukan pada ke-14 siung bawang merah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memposisikan bawang merah akar primordialnya pada tabung reaksi yang mengandung deterjen pada masing-masingnya. Ada bagian akar primordial bagian bawahnya kita letakkan pada lubang pada tabung reaksi seperti ini. Selanjutnya dilakukan yang sama terhadap kandungan tabung reaksi yang 50%-nya. Selanjutnya lakukan hal yang sama yang 25%-nya. Selanjutnya yang 12,5%-nya. Selanjutnya yang 6,25%-nya. Begitu seterusnya sampai yang kandungan 3,10%-nya. Dan ada pun sebagai tabung kontrol dengan air PDAM murni yang kita letakkan juga sama seperti yang lain pada bagian bawah atau disebut juga dengan akar primordial pada bawang merah, kita letakkan pada lubang tabung reaksinya. Seperti ini.
Baiklah, inilah petikum yang saya lakukan pada hari ini. Adapun langkah selanjutnya akan kita lihat, yaitu 24 jam selanjutnya akan kita lihat apa perkembangan yang terjadi pada akar primordial pada bawang merah. Dan lalu kita buat tabel ataupun grafiknya. Setelahnya kita lihat lagi apabila ada pengurangan terjadi pada masing-masing tabung reaksi pada kandungan deterjennya, maka kita tambahkan lagi sesuai dengan labelnya masing-masing kandungan deterjennya. Terus 72 jam selanjutnya kita lakukan pengangkatan nanti pada bawang merah, dan kita lakukan pengukuran akar tumbuhnya, akar primordial pada bawang merah, dan kita lakukan pengukuran dengan menggunakan kita sentimeter atau milimeter, dan kita lakukan pencatatan pada tabel, dan kita buat grafiknya. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah melakukan penelitian terhadap pengaruh deterjen pada pertumbuhan akar pada bawang merah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan akar pada bawang merah lebih cepat pertumbuhannya terjadi pada larutan yang tidak ada konsentrasi deterjennya, sama larutan yang sedikit ada konsentrasi deterjennya dalam larutan air. Dapat kita lihat pada di sini tabung reaksi yang tidak sama sekali memiliki larutan deterjen, dapat kita lihat pertumbuhannya lebih panjang dan lebih cepat. Sedangkan yang ini dapat juga kita lihat pada tabung reaksi yang memiliki larutan konsentrasi deterjennya lebih sedikit, itu 3,10%. Terus yang ini juga sama, tabung reaksi yang ada kandungan deterjennya sebanyak 6,25%, lebih panjang juga, cepat juga pertumbuhan akar terjadi pada bawang merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan akar pada bawang merah lebih cepat terjadi pada yang tidak memiliki kandungan konsentrasi deterjen, dan yang sedikit memiliki kandungan konsentrasi deterjen daripada yang banyak mengandung konsentrasi deterjen tersebut. Baiklah, setelah kita melakukan pengamatan selama 72 jam pengaruh deterjen pada pertumbuhan akar pada bawang merah, didapatkan hasil bahwa dari tabung reaksi yang memiliki konsentrasi deterjen tinggi tidak terjadi pertumbuhan akar pada bawang merah seperti yang kita lihat sekarang ini, dibandingkan dengan tabung reaksi yang memiliki sedikit atau tidak memiliki konsentrasi deterjen pada bawang merahnya lebih banyak memiliki pertumbuhan pada akar atau tunasnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini tabung reaksi memiliki konsentrasi sedikit deterjennya, yaitu 3,10. Dan yang ini tabung reaksi yang tidak memiliki sama sekali kandungan deterjennya atau sebagai tabung kontrol.